Saat aku terbaring sakit parah, suamiku dan ibu mertuaku tersenyum. Dia mengambil HP-ku, lalu mengunciku di dalam kamar. Dia pikir ini adalah cara tercepat agar aku mati dan mereka bisa menguasai hartaku. Mereka memberiku waktu 48 jam untuk meninggal. Tapi 48 jam kemudian, saat mereka akhirnya membuka pintu, mereka menjerit histeris ketakutan melihat apa yang ada di kamarku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Askia terbaring di atas ranjang mewahnya, namun kenyamanan kamar itu terasa seperti penjara yang dingin. Setiap helai spray sutra yang menyentuh kulitnya terasa menusuk, seolah mengejek kelemahannya. Tubuhnya kaku, lumpuh, seolah ada beban berat tak terlihat yang menekan seluruh sendi dan ototnya. Bahkan untuk menggerakkan jemarinya saja, Askia butuh usaha yang luar biasa. Penyakit ini datang begitu cepat, merenggut kekuatannya hanya dalam hitungan minggu. Awalnya hanya pusing biasa, lalu menjadi lemas, dan kini, ia benar-benar tak berdaya. Napasnya terasa berat, pandangannya sering kabur, dan kepalanya serasa dipenuhi kabut tebal. Dokter pribadi keluarga baru saja pergi beberapa jam lalu. Seorang dokter yang tidak ia kenali, yang dibawa suaminya, Damar. Dokter itu memeriksanya dengan tatapan dingin dan profesionalitas yang dibuat-buat. Askia, meski lemah, dapat menangkap sorot mata dokter itu yang berulang kali melirik arah Damar, seolah mencari persetujuan. Vonisnya cepat dan brutal, disampaikan di luar kamar, namun Askia dapat mendengarnya. Kondisinya sangat lemah. Sistem sarafnya menurun drastis. Sebaiknya keluarga bersiap untuk kemungkinan terburuk. Askia ingin berteriak bahwa ia masih di sini, ia masih mendengar, tapi suaranya hanya tertahan di tenggorokan, menjadi desahan pelan yang menyedihkan. Di luar pintu kamarnya yang sedikit terbuka, Askia mendengar suara yang paling ia kenali. Suara Damar, suaminya, dan Ibu Indri, ibu mertuanya. Tapi nada suara mereka bukanlah nada duka. Samar-samar, Askia menangkap suara tawa kecil, kikikan yang ditahan. Akhirnya, Bu. Sebentar lagi, bisik Damar. Suaranya terdengar lega, bukan sedih. Sabar, Damar. Jangan gegabah. Kita harus terlihat berduka, sahut Ibu Indri. Dokter itu sudah memastikan, penyakitnya bekerja sempurna. Tidak akan ada yang curiga. Semua akan mengira dia meninggal karena komplikasi. Jantung Askia serasa berhenti berdetak. Jadi, ini semua benar. Kecurigaannya selama beberapa minggu terakhir bukanlah paranoia. Teh herbal khusus yang selalu dipaksakan Ibu Indri untuk diminumnya setiap pagi, dengan alasan untuk memulihkan tenaganya, pastilah sumber dari kelumpuhan ini. Rasa pahit yang selalu disamarkan dengan madu itu ternyata adalah racun yang bekerja pelan. Mereka merencanakan ini. Mereka meracuninya perlahan, membuatnya terlihat sakit parah secara alami. Pintu kamar berderi terbuka. Damar masuk, wajahnya memasang ekspresi sedih yang palsu. Matanya menatap Askia, tapi bukan tatapan cinta, melainkan tatapan pada sebuah objek yang menghalangi jalannya. Sayang, panggilnya lembut, suara yang dulu selalu menenangkan Askia kini terdengar mengerikan. Kamu harus banyak istirahat. Jangan banyak pikiran. Damar berjalan ke meja nakas di samping tempat tidur. Di sana tergeletak ponsel milik Askia. Askia mengerang, mencoba menggeleng. Jangan. Itu satu-satunya penghubungnya dengan dunia luar. SSTT, tenang, kata Damar. Tangannya terulur mengambil ponsel itu. Biar kamu istirahat total, ya. Tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak perlu telepon siapa-siapa. Askia mencoba mengangkat tangannya, meraih, tapi lengannya hanya bergetar lemah di atas kasur. Damar memasukkan ponsel itu ke dalam sakunya. Ibu Indri muncul di ambang pintu, senyumnya tipis dan penuh kemenangan. Benar kata Damar, Askia. Kamu harus tenang. Kami akan menjagamu. Menjaga. Kata itu terdengar seperti ancaman mati. Ibu Indri berjalan ke arah telepon kamar yang ada di sudut ruangan, dan tanpa ragu, ia mencabut kabelnya dari dinding. Ibu, Damar. Bisik Askia, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini bukan lagi firasat. Ini adalah kenyataan. Mereka akan membiarkannya mati di sini. Selamat istirahat, Askia, kata Ibu Indri, nadanya datar. Damar berjalan keluar dari kamar, menghindari tatapan mata istrinya yang penuh permohonan. Ibu Indri mengikutinya. Pintu kamar ditutup pelan. Lalu,
terdengar suara yang paling mematikan. Suara kunci diputar dari luar. Klik. Suara itu menggema di dalam ruangan yang sunyi, menghantam kesadaran Askia seperti palu godam. Dia terkunci. Sendirian. Sakit parah. Tanpa alat komunikasi. Askia menatap langit-langit kamarnya. Kamar yang ia dekorasi sendiri dengan uang warisan ayahnya. Rumah yang ia beli dengan kerja kerasnya. Semua yang ia miliki, yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini menjadi makam yang disiapkan suaminya sendiri. Di luar, ia bisa mendengar langkah kaki mereka menjauh, menuruni tangga. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara televisi dinyalakan di lantai bawah, diselingi obrolan ringan. Seolah tidak ada apa-apa. Seolah mereka tidak baru saja mengunci seorang manusia untuk mati pelan-pelan. Ketakutan yang luar biasa menjalari tubuhnya, lebih dingin dari kelumpuhan yang ia rasakan. Mereka tidak hanya menginginkan hartanya. Mereka menginginkan nyawanya. Mereka mengira ini adalah cara tercepat agar ia meninggal dan mereka bisa menguasai semua hartanya. Ibu Indri sudah lama mengincar perusahaan peninggalan ayah Askia. Damar, yang terlilit utang karena gaya hidup mewahnya, melihat ini sebagai jalan keluar termudah. Askia memejamkan mata. Air mata akhirnya lolos, mengalir panas di pelipisnya. Dia tidak bisa mati seperti ini. Dia tidak boleh kalah oleh rencana busuk mereka. Ingatannya melayang pada ayahnya, pada pesan terakhir sebelum beliau meninggal. Askia, harta kita besar, dan di mana ada harta besar, di situ ada bahaya besar. Jangan pernah percaya siapapun sepenuhnya, bahkan orang yang tidur di sampingmu. Dulu Askia menganggapnya berlebihan. Kini, kata-kata itu menjadi peringatan yang menusuk. Tiba-tiba, satu ingatan lain muncul. Sebuah kotak kayu kecil. Sebuah rahasia antara dirinya dan ayahnya. Sebuah harapan. Tapi kotak itu ada di dalam lemari pakaian, di laci paling bawah. Jaraknya terasa seperti puluhan kilometer bagi tubuhnya yang lumpuh. Askia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Ia tidak akan menyerah. Ia harus bertahan. Mereka salah besar jika mengira ini adalah akhir baginya. Malam berganti siang, lalu berganti malam lagi. Askia kehilangan hitungan waktu. Ruangan itu pengap. Tidak ada yang masuk untuk memberinya makan atau minum. Hanya keheningan yang sesekali dipecah oleh suara tawa Damar dan Ibu Indri dari lantai bawah. Mereka jelas sedang merayakan sesuatu. Mereka merayakan kematiannya yang sedang berjalan lambat. Rasa haus dan lapar mulai menyiksanya, menambah penderitaan dari racun yang terus menggerogoti tubuhnya. Kelumpuhannya semakin parah, tapi anehnya, otaknya semakin jernih. Kemarahan dan insting bertahan hidup menajamkan pikirannya. Dia harus bergerak. Sekarang, ingatan tentang kotak kayu peninggalan ayahnya semakin kuat. Itu adalah satu-satunya kesempatannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Askia memfokuskan seluruh kekuatannya pada satu titik, menggeser tubuhnya. Dia mulai dengan menggoyangkan bahunya, sedikit demi sedikit, senti demi senti, menuju tepi ranjang. Prosesnya menyakitkan. Setiap gerakan kecil terasa seperti menarik ototnya hingga putus. Kerudung bergo yang ia kenakan di rumah terasa membatasi, tapi ia tidak peduli. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, tubuhnya akhirnya sampai di tepi kasur. Dengan satu dorongan putus asa, ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Tubuhnya menghantam karpet tebal dengan bunyi gedebuk pelan namun keras di telinganya. Askia terdiam, menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Apakah mereka mendengarnya? Sun. Lalu, terdengar langkah kaki di luar pintu. Jantung Askia serasa melompat ke tenggorokan. Ada suara apa itu? Terdengar suara Damar, cemas. Paling dia jatuh dari kasur. Sudah biarkan saja, jawab Ibu Indri, suaranya dingin dan tanpa emosi. Jangan dibuka pintunya, Damar. Kita harus patuhi rencana. 2 hari. Kita akan membukanya besok pagi. Saat itu, semua pasti sudah selesai. Lebih cepat dia dehidrasi, lebih baik. Langkah kaki itu menjauh. Askia menghela napas lega, bercampur dengan kemarahan yang membara. Jadi, mereka memberinya waktu 2 hari. Besok pagi. Dia tidak punya banyak waktu. Rasa sakit akibat jatuh tidak ia hiraukan. Kini ia berada di lantai. Tujuannya adalah lemari pakaian besar di seberang ruangan. Jaraknya sekitar 5 meter. Bagi orang sehat, itu hanya beberapa langkah. Baginya, itu adalah medan perang. Askia mulai merangkak. Bukan merangkak normal. Dia menyeret tubuhnya menggunakan siku dan lututnya yang nyaris tak bisa digerakkan.
Lantai karpet yang lembut kini terasa seperti amplas kasar, menggesek kulitnya. Setiap tarikan napas terasa perih. Keringat membasahi dahi dan hijabnya. Dia hanya bisa bergerak beberapa inci, lalu berhenti untuk mengumpulkan tenaga, lalu bergerak lagi. Dia memfokuskan pandangannya pada gagang lemari yang berkilauan di bawah cahaya rembulan yang samar-samar menembus celah gorden tebal. Dia teringat lagi pada ayahnya. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang teliti dan selalu bersiap untuk skenario terburuk. Ayah menaruh sebagian besar aset kita di tempat yang tidak bisa disentuh siapapun. Askia, kata ayahnya dulu, saat menyerahkan kotak kayu itu. Harta yang terlihat, rumah ini, perusahaan ini, itu hanya umpan. Harta sesungguhnya dijaga oleh seseorang. Ayah menyebutnya, sang penjaga. Namanya Paman Antono. Dia adalah orang kepercayaan ayah yang paling rahasia, adik tiri ayah yang sengaja ayah sembunyikan dari catatan publik demi keamanannya. Dia mengawasi semuanya dari jauh. Kata-kata itu memompa adrenalin ke tubuh Askia. Dia merangkak lebih cepat, mengabaikan rasa sakit yang membakar di lengan dan kakinya. Paman Antono. Dia harus menghubungi Paman Antono. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, tangannya akhirnya menyentuh permukaan kayu yang dingin dari lemari pakaian. Dia berhasil. Tapi tantangan berikutnya menanti. Laci paling bawah. Dia harus membukanya. Dia bersandar pada lemari, mencoba menarik gagang laci dengan jemarinya yang kaku. Gagal. Jemarinya tidak punya kekuatan. Askia tidak menangis. Dia terlalu marah untuk menangis. Dia mengubah posisi, membaringkan tubuhnya telentang. Dia menyangkutkan kedua kakinya yang lemas ke gagang laci. Lalu, dengan menggunakan seluruh berat badannya dan sisa kekuatan otot perutnya, dia menarik tubuhnya ke belakang. Laci itu bergeser sedikit. Dia melakukannya lagi. Dan lagi. Akhirnya, laci itu terbuka dengan suara decitan pelan. Di dalamnya, di balik tumpukan syal lama, ada kotak kayu berukir itu. Tangannya gemetar hebat saat meraihnya. Dia menarik kotak itu keluar dan meletakkannya di dadanya. Membukanya lebih mudah, kuncinya hanya sebuah selot kecil. Matanya langsung tertuju pada isi kotak. Bukan perhiasan atau emas batangan. Di dalamnya, tergeletak di atas lapisan beludru merah, ada 3 benda. Pertama, sebuah ponsel satelit model lama, tebal dan berat, terlihat sangat kokoh. Kedua, sebuah botol kaca kecil berisi cairan bening, disegel rapat dengan lilin. Ketiga, secari kertas yang dilaminasi. Askia meraih kertas itu terlebih dahulu. Hanya ada 1 nama dan 1 rangkaian nomor telepon. Paman Antono. Di bawahnya ada tulisan tangan ayahnya. Jika kamu dalam bahaya besar, minum cairan ini. Lalu hubungi nomor ini. Jangan percaya siapapun lagi. Cairan ini. Askia menatap botol kecil itu. Penawar. Ayahnya, yang selalu paranoid akan diracun oleh pesaing bisnisnya, pasti sudah menyiapkan ini. Ini adalah penawar racun universal yang ia pesan khusus. Askia tidak ragu. Dengan gigi dan jemarinya yang gemetar, dia merobek segel lilin dan membuka tutup botol. Baunya menyengat, tapi dia tidak peduli. Dia menenggak seluruh isinya dalam 1 kali tegukan. Rasanya seperti api membakar tenggorokannya, turun ke perutnya. Tubuhnya langsung bereaksi. Perutnya mual hebat, kepalanya pusing berputar. Dia kejang ringan di lantai, menahan erangan agar tidak terdengar keluar. Ini adalah proses detoksifikasi yang menyakitkan. Racun di tubuhnya sedang dilawan. Askia memejamkan mata, membiarkan obat itu bekerja, memfokuskan pikirannya untuk bertahan. Beberapa menit kemudian, rasa mual itu mereda. Dia masih lumpuh, tapi kabut di otaknya terasa sedikit terangkat. Dia merasakan sensasi baru, rasa geli samar di ujung jari tangan dan kakinya. Itu berhasil. Penawarnya bekerja. Sekarang, bagian kedua. Askia meraih ponsel satelit. Benda itu terasa berat di tangannya yang lemah. Dia menekan tombol daya. Layar monokrom itu menyala dengan cahaya hijau redup. Jantungnya berdebar. 1 bar sinyal. Dan 1 bar baterai. Baterainya hampir habis. Dia harus cepat. Dengan jari telunjuknya yang masih kaku dan gemetar, Askia menekan 1 persatu angka di kertas itu. Setiap tekanan tombol terasa seperti mengangkat beban berat. Selesai. Dia menekan tombol panggil. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Sun. Lalu dia mendengarnya. Bunyi dering. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Ayolah, angkat. Siapapun. Tepat saat dia hampir putus asa,
Dering itu berhenti. Terdengar suara klik. Lalu, suara berat, tenang, dan penuh otoritas menjawab dari seberang. Saya sudah menunggu panggilan ini, Askia. Suara berat dan tenang di seberang saluran itu terdengar begitu nyata, begitu berwibawa, hingga untuk sesaat Askia mengira ia sedang berhalusinasi. Saya sudah menunggu panggilan ini, Askia. Nama Paman Antono selalu disebut ayahnya dengan nada hormat. Sosok, penjaga, yang misterius, yang kini menjadi satu-satunya jaring pengaman terakhirnya. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini tumpah. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Paman, bisiknya, suaranya serak dan pecah karena dehidrasi dan sisa-sisa kelumpuhan di tenggorokannya. Saya Askia. Paman tolong saya. Lanjutnya, kata-kata itu keluar dengan susah payah. Dia harus cepat. Baterai ponsel satelit ini hanya tinggal 1 bar, berkedip merah. Saya tahu siapa kamu, Askia. Saya tahu di mana kamu berada. Saya sudah mengawasi rumah itu sejak ayahmu meninggal, jawab Paman Antono. Ketenangannya menular, menghentikan getaran panik di dada Askia. Ayahmu, almarhum, sudah menyiapkan protokol ini. Dia curiga rekan bisnisnya akan mencoba mengambil alih perusahaan melalui Damar, tapi dia tidak menyangka Damar dan ibunya akan bertindak sejauh ini. Kami sudah memantau aktivitas keuangan Damar selama 6 bulan. Utangnya sangat besar. Kami tahu mereka akan berbuat nekat. Mereka meracuni saya, Paman. Askia memaksakan kata-katanya keluar. Ibu Indri. Dengan teh herbal. Mereka pikir saya sudah lumpuh total. Mereka mengunci saya di kamar. Mereka menunggu saya mati. Mereka bilang, besok pagi. Terdengar helaan napas berat dari Paman Antono. Bukan helaan napas kaget, melainkan helaan napas seseorang yang dugaannya baru saja terkonfirmasi. Mereka lebih kejam dari yang saya bayangkan. Katanya, nadanya berubah dingin. Askia, dengarkan saya baik-baik. Kamu sudah meminum penawarnya? Sudah, Paman. Dari botol di dalam kotak. Bagus. Itu penawar kuat. Dalam beberapa jam ke depan, kekuatanmu akan pulih perlahan. Tapi ini bagian yang paling penting, Askia. Kamu tidak boleh menunjukkannya. Kamu mengerti? Kamu harus tetap berpura-pura lumpuh. Tetap berpura-pura sekarat. Askia mengerutkan kening, rasa perih di tenggorokannya sedikit mereda, digantikan sensasi hangat dari penawar yang mulai bekerja. Kenapa, Paman? Kenapa tidak datang sekarang? Dobrak pintunya? Tidak bisa, jawab Paman Antono tegas. Jika kami mendobrak masuk sekarang, mereka akan panik. Mereka akan berdalih kamu sakit parah. Mereka akan menghancurkan sisa racun. Mereka akan menyewa pengacara hebat dengan uangmu dan berkelit bahwa kami menerobos masuk tanpa izin. Tidak. Kita tidak akan memberi mereka celah. Kita akan menangkap mereka saat mereka merasa paling menang. Kita akan menjebak mereka dengan keserakahan mereka sendiri. Rencana itu dingin, penuh perhitungan, dan brilian. Askia mengerti. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan nyawanya, ini tentang keadilan. Mereka berencana, menemukan, kamu besok pagi, mengira kamu sudah tidak bernyawa, lanjut Paman Antono. Kita akan biarkan mereka menjalankan skenario itu. Tapi saat mereka membuka pintu, kami sudah ada di sana. Tim saya, pengacara, dan pihak berwajib yang bersih. Kami akan menunggu waktu yang tepat. Apa yang harus saya lakukan? Bisik Askia. Berpura-pura. Jika kamu merasa sedikit lebih kuat, gunakan kekuatan itu untuk menyembunyikan semua barang bukti. Kotak kayu, ponsel satelit ini, dan botol penawar yang sudah kosong. Sembunyikan di tempat yang tidak akan pernah mereka temukan dalam pemeriksaan cepat. Di bawah lemari, di belakang laci, di mana saja. Setelah itu, kamu harus kembali ke posisi yang terlihat wajar. Jika kamu jatuh dari ranjang, tetaplah di lantai. Buat mereka mengira kamu meninggal dalam upaya terakhir mencari bantuan. Jangan bersuara. Jangan bergerak. Apapun yang terjadi, anggap dirimu sedang berakting dalam peran paling penting dalam hidupmu. Saya mengerti, Paman. Kami akan bergerak sebelum fajar. Kami akan melumpuhkan sistem keamanan dari luar. Kami akan masuk diam-diam dan menunggu di lantai bawah atau di kamar sebelah, siap bergerak begitu mereka membuka pintumu. Kamu tidak sendirian lagi, Askia. Bertahanlah beberapa jam lagi. Demi ayahmu, dan demi dirimu sendiri. Tepat saat Paman Antono selesai berbicara, layar ponsel satelit itu berkedip sekali lagi, lalu mati total. Baterainya habis. Sambungan terputus.
Keheningan di dalam kamar kembali menyergap Askia. Tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi menakutkan. Dia tidak lagi sendirian. Dia punya rencana. Dia punya harapan. Askia menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Jari-jari kakinya bisa digerakkan. Bukan hanya geli-geli, tapi benar-benar bergerak atas perintah otaknya. Kekuatan di lengannya juga kembali, meski masih lemah. Penawar itu bekerja lebih cepat dari yang ia duga. Dia melihat ke sekeliling kamar yang temaram. Kotak kayu, ponsel, botol kosong. Dia harus menyembunyikannya. Dia mulai merangkak lagi. Kali ini, gerakannya lebih terkoordinasi. Dia tidak lagi menyeret tubuhnya, tapi merangkak pelan, meski gemetar. Dia mencapai lemari pakaian. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk sedikit mengangkat bagian bawah lemari yang berat itu, hanya cukup untuk menyelipkan kotak kayu, ponsel, dan botol itu jauh ke kolong lemari yang gelap dan berdebu. Tidak ada yang akan mencarinya di sana. Tugasnya selesai. Sekarang, bagian tersulit. Dia harus kembali ke posisi semula, di dekat ranjang, tempat dia sengaja menjatuhkan diri. Dia harus terlihat meyakinkan. Dia merangkak kembali perlahan, setiap gerakan adalah siksaan bagi ototnya yang baru pulih. Dia mengatur posisi tubuhnya di atas karpet. Satu tangan terulur ke arah ranjang, seolah gagal meraih pegangan. Kepalanya ia miringkan ke satu sisi, menghadap pintu. Dia mengatur napasnya agar terdengar dangkal dan lemah. Di lantai bawah, dia mendengar suara tawa Ibu Indri yang melengking. Mereka sedang menonton televisi, merayakan kemenangannya. Sudah, Damar, tidak usah dicek lagi. Besok pagi kita selesaikan semuanya. Ibu sudah tidak sabar melihat wajah sombongnya itu pucat pasi, kata Ibu Indri. Askia memejamkan mata. Dia berbaring kaku di lantai yang dingin. Tubuhnya mungkin berpura-pura kalah, tapi otaknya menyala-nyala. Dia bukan lagi domba yang menunggu disembelih. Dia adalah perangkap yang sedang menunggu pemburunya masuk. Besok pagi, Ibu Indri dan Damar akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Keserakahan Ibu Indri bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Itu adalah penyakit kronis yang telah ia pelihara selama puluhan tahun. Sejak Damar, putra satu-satunya, memutuskan untuk menikahi Askia, Ibu Indri merasa terancam. Askia adalah wanita yang mandiri secara finansial, sukses, dan memiliki warisan yang nilainya membuat Ibu Indri pusing. Lebih buruk lagi, Askia adalah wanita berhijab yang saleh, yang nilai-nilainya sering bertabrakan dengan gaya hidup Ibu Indri yang materialistis dan suka pamer. Dia melihat Askia bukan sebagai menantu, tapi sebagai saingan yang telah mencuri putranya dan, yang lebih penting, mengendalikan akses putranya ke kekayaan. Damar, di sisi lain, adalah produk dari didikan ibunya. Dia manja, lemah, dan terbiasa hidup mewah jauh di atas kemampuannya. Dia mencintai Askia pada awalnya, atau setidaknya dia mencintai kenyamanan yang diberikan oleh kekayaan Askia. Namun, cintanya cepat luntur ketika kebiasaan buruknya, terutama judi online dan investasi bodong, membuatnya terlilit utang dalam jumlah miliaran. Para penagih utang mulai menerornya. Dia panik. Ibu Indrilah yang datang dengan solusi. Bukan solusi untuk membantu Damar berubah, tapi solusi untuk mengambil jalan pintas. Masalahmu itu bukan utang, Damar. Masalahmu itu istrimu, katanya suatu malam, beberapa bulan lalu. Semua aset itu atas nama dia. Jika dia meninggal, semua masalahmu selesai. Kita bisa menguasai semuanya. Awalnya Damar ngeri. Ibu, itu Askia, istriku. Istrimu yang tidak mau memberimu uang untuk menutupi utangmu, kan? Desak Ibu Indri. Istrimu yang pelit itu. Dia lebih sayang hartanya daripada suaminya sendiri. Dia membiarkanmu menderita. Apakah itu cinta? Logika Ibu Indri yang bengkok perlahan meracuni pikiran Damar, sama seperti racun yang akan mereka gunakan nanti. Ibu Indri mulai bergerak. Melalui koneksi gelap dari teman-teman arisannya yang penuh rahasia, dia menemukan seseorang. Seorang pria yang menyebut dirinya Dr. Ferry. Dia bukan dokter sungguhan, melainkan seorang ahli herbal yang dipecat dari sebuah laboratorium farmasi karena praktik ilegal. Pertemuan mereka dilakukan di sebuah kafe remang-remang. Saya butuh sesuatu yang bekerja perlahan, kata Ibu Indri, langsung ke intinya. Sesuatu yang terlihat seperti penyakit alami. Kelumpuhan. Gagal saraf. Sesuatu yang tidak akan terdeteksi saat otopsi. Dr. Ferry tersenyum. Dia sudah sering menangani permintaan seperti ini. Saya punya ramuan yang tepat. Ekstrak dari akar tanaman langka di pedalaman Kalimantan.
Jika diminum dosis rendah setiap hari, dalam beberapa minggu, target akan mengalami kelumpuhan progresif. Sistem motoriknya akan mati perlahan. Lalu, jika target dibiarkan tanpa asupan cairan selama 48 jam, racun itu akan memuncak, menyebabkan gagal organ multipel. Akan terlihat seperti komplikasi alami dari penyakitnya. Sangat bersih. Ibu Indri membayar mahal untuk botol kecil berisi cairan pekat berwarna gelap itu. Rencana pun dimulai. Dia menyamarkan racun itu dalam teh herbal kesehatan yang ia buatkan khusus untuk Askia setiap pagi. Ini resep warisan keluarga, nak. Untuk menjaga staminamu, katanya dengan senyum penuh kepalsuan. Askia, yang selalu berusaha menghormati ibu mertuanya, meminumnya tanpa curiga. Hingga beberapa minggu terakhir, saat tubuhnya mulai terasa aneh dan dia mulai menghubungkan keanehan itu dengan teh tersebut. Tapi saat itu, semuanya sudah terlambat. Malam ini, di ruang tamu yang mewah, sementara Askia terbaring di lantai atas, Ibu Indri dan Damar sedang meninjau tumpukan dokumen. Bukan dokumen duka, melainkan dokumen properti, akta perusahaan, dan surat kuasa palsu yang telah disiapkan Dr. Ferry, lengkap dengan tanda tangan Askia yang dipalsukan dengan sangat ahli. Lihat ini, Damar, kata Ibu Indri sambil mengibaskan selembar kertas. Surat kuasa ini memberi kita hak penuh atas rekening banknya. Begitu surat kematian keluar besok pagi, kita bisa langsung mencairkannya sebelum bank sempat membekukan aset. Damar tampak gelisah. Dia meraih ponsel Askia yang tergeletak di meja. Tangannya gemetar saat membukanya. Dia tahu kata sandinya, dia pernah mengintip Askia membukanya. Dia membuka riwayat pencarian internet Askia. Matanya terbelalak. Ibu. Celaka? Seru Damar, suaranya panik. Lihat ini. Dia curiga. Dia mencari gejala keracunan herbal. Ibu mertua membenciku, cara kerja racun pelan. Ibu Indri merebut ponsel itu dari tangan Damar. Dia membacanya dengan tenang, lalu tertawa pelan. Tawa yang kering dan mengerikan. Bodoh, desisnya. Kamu panik karena hal sekecil ini. Tapi, Bu, ini bukti. Jika polisi menemukannya, ini justru bagus. Potong Ibu Indri. Ini memperkuat cerita kita. Kita katakan saja dia depresi berat karena penyakitnya. Dia menjadi paranoid, menuduh kita yang bukan-bukan. Dia mencari hal-hal aneh di internet. Kita bisa bilang, dia mungkin bunuh diri karena putus asa. Itu jauh lebih baik. Tidak ada yang akan curiga pada kita yang sudah merawatnya dengan sabar. Damar menatap ibunya dengan campuran rasa ngeri dan kagum. Otak ibunya bekerja begitu licik. Dia ditenangkan oleh logika kejam itu. Dia bersandar di sofa, menuang segelas air putih untuk dirinya sendiri, jantungnya masih berdebar. Sekarang, kata Ibu Indri, kita harus mempersiapkan akting kita untuk besok. Aku akan menelepon beberapa kerabat jauh malam ini. Aku akan menangis, memberitahu mereka kondisi Askia sangat kritis. Kita harus membangun alibi bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Saat Ibu Indri sibuk dengan ponselnya, berpura-pura menangis histeris pada seorang bibi jauh, Damar menyelinap ke balkon. Dia menelepon nomor lain. Halo, Vina? Sayang, bisiknya pelan. Vina adalah wanita simpanannya, alasan lain mengapa utangnya membengkak. Dengar, besok-besok semuanya akan selesai. Seperti yang aku bilang, dia akan pergi. Setelah itu, semua harta ini jadi milik kita. Kita bisa pergi dari sini, jauh dari ibuku yang cerewet itu. Damar tidak tahu, pintu balkon itu sedikit terbuka. Ibu Indri, yang baru saja menutup teleponnya, mendengar setiap kata yang diucapkan putranya. Dia mendengar rencana Damar untuk kabur bersamanya. Ibu Indri berdiri dalam bayangan ruang tamu. Wajahnya mengeras, tapi kemudian sebuah senyum tipis yang mematikan tersungging di bibirnya. Dia tidak marah. Dia hanya merasa geli. Dia menatap putranya yang bodoh itu dengan tatapan merendahkan. Damar berpikir dia pintar. Damar berpikir dia akan mengkhianatinya. Padahal, Ibu Indri sudah merencanakan ini sejak lama. Begitu perusahaan Askia jatuh ke tangannya, dia akan memastikan Damar dan wanita simpanannya itu tidak akan pernah menikmati sepeser pun. Dia sudah menyiapkan dokumen lain yang akan menjerat Damar dalam masalah hukum. Dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan putranya sendiri, menghalangi jalannya. Rencana keserakahan mereka berlapis-lapis. Dan di dalam rumah itu, mereka tidak hanya sedang membunuh Askia, mereka juga sedang bersiap untuk saling menghancurkan. Jauh dari keheningan mencekam di kamar Askia, di sebuah jalan yang berjarak 2 blok dari rumah mewah itu,
Paman Antono menutup sambungan telepon satelitnya. Wajahnya keras seperti baja. Telepon itu mati tepat saat dia selesai memberi instruksi. Dia di lantai. Dia sudah minum penawarnya. Mereka berencana menemukannya besok pagi. Waktu kita sempit, tapi cukup, katanya kepada 3 orang lain yang duduk bersamanya di dalam sebuah van hitam tanpa jendela. Van itu lebih mirip pusat komando bergerak daripada kendaraan biasa. Dindingnya dipenuhi monitor yang menampilkan berbagai data, termasuk denah rumah Askia dan rekaman CCTV yang berulang. Paman Antono, sang penjaga, bukanlah sekadar kerabat jauh. Dia adalah adik tiri ayah Askia yang sengaja disembunyikan identitasnya, dididik di militer, dan kemudian menjadi kepala keamanan di seluruh operasi bisnis ayah Askia yang bersifat global. Dia adalah bayangan yang melindungi aset keluarga. Setelah ayah Askia meninggal, misinya beralih penuh untuk melindungi Askia, persis seperti janjinya. Di sebelahnya duduk Pak Firman, pengacara paling ditakuti di kota. Dia tidak hanya membawa map berisi dokumen hukum, dia membawa dokumen yang akan menghancurkan Ibu Indri dan Damar, wasiat asli ayah Askia, yang salinannya tidak pernah dilihat oleh Damar. Di sudut lain duduk dokter Sarah, seorang ahli toksikologi forensik independen. Tas kerjanya berisi peralatan untuk mengambil dan mengamankan sampel di tempat. Mereka menggunakan racun herbal, dosis rendah, diperparah dengan dehidrasi, kata dokter Sarah. Matanya tertuju pada monitor yang menampilkan analisis data dari sensor jarak jauh yang berhasil diselipkan tim Antono ke dalam rumah beberapa minggu lalu. Rencana yang licik, tapi amatir. Rizal sedang dalam perjalanan, kata Paman Antono, merujuk pada Komisaris Rizal, seorang perwira tinggi kepolisian yang dia percayai sepenuhnya, yang dia hubungi dari unit khusus, sengaja melompati kantor polisi distrik setempat yang mungkin bisa dibeli oleh Ibu Indri. Kita tidak akan bergerak sampai Rizal tiba. Kita lakukan ini sesuai buku, tapi buku kita. Rencana Paman Antono sangat presisi. Dia tidak akan mendobrak masuk. Itu akan menimbulkan kekacauan. Sebaliknya, mereka akan masuk seperti hantu. Tim Alpha, nonaktifkan perimeter, perintah Antono lewat ARPH kecil. 2 orang berpakaian hitam, yang sejak tadi bersembunyi di taman tetangga, bergerak cepat. Mereka membuka panel kontrol keamanan di luar pagar. Sistem alarm canggih yang dipasang Damar, menggunakan uang Askia, memang hebat, tapi tidak ada sistem yang tidak bisa ditembus oleh teknisi Paman Antono. Dalam 30 detik, alarm itu mati. Tapi yang lebih brilian, teknisi Antono tidak hanya mematikannya. Dia mengambil alih kendali CCTV. Di ponsel Damar atau di monitor keamanan di dalam rumah, rekaman dari jam-jam sebelumnya akan terus berulang, menunjukkan bahwa semuanya aman dan normal. Mereka buta di dalam rumah mereka sendiri. Tim Bravo, target utama. Sampah, lanjut Antono. Ini adalah bagian krusial. Dokter Sarah membutuhkan bukti fisik. Ibu Indri, dalam kecerobohannya, telah membuang botol racun terakhir dan sisa teh herbal tadi sore ke tempat sampah di dapur, yang kemudian oleh asisten rumah tangga, yang sudah disuruh pulang, dibuang ke tempat sampah besar di luar gerbang. 2 anggota tim lain bergerak dalam bayang-bayang, membuka paksa tempat sampah besar itu. Mereka bekerja dengan sarung tangan dan penjepit, di bawah cahaya senter khusus berfilter biru. Dapat, bisik salah satu dari mereka. Sebuah botol kaca kecil berwarna gelap, persis seperti yang dideskripsikan oleh Dr. Ferry dalam data intelijen yang sudah dikumpulkan Antono. Dokter Sarah tersenyum tipis. Permainan selesai. Pukul 3 pagi. Jalanan benar-benar sepi. Sebuah mobil sedan gelap berhenti di belakang van. Komisaris Rizal dan 2 petugas terpercaya melangkah keluar. Semua siap? Tanya Rizal. Kita masuk sekarang, kata Paman Antono. Mereka tidak melewati pintu depan. Tim Alpha sudah membuka paksa pintu servis di bagian belakang rumah, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Satu persatu, mereka masuk ke dalam kegelapan dapur. Rumah itu sunyi. Di lantai atas, mereka bisa mendengar dengkuran pelan dari kamar utama. Itu suara Damar. Di kamar tamu di seberangnya, tempat Ibu Indri tidur, sunyi senyap. Mereka bergerak seperti ahli bedah. 2 petugas polisi berjaga di kaki tangga. Paman Antono, Pak Firman, Dokter Sarah, dan Komisaris Rizal naik ke lantai 2. Langkah mereka tidak terdengar di atas karpet tebal. Mereka melewati pintu kamar Askia. Paman Antono berhenti sejenak, meletakkan tangannya di pintu, seolah mengirimkan kekuatan pada keponakannya di dalam. Dia tahu Askia sedang berjuang. Mereka tidak masuk ke kamar Askia. Mereka masuk ke kamar tamu di sebelahnya, yang kosong. Disinilah mereka akan menunggu. Menunggu fajar.
Menunggu Ibu Indri dan Damar bangun. Menunggu mereka memainkan adegan terakhir dari drama keji mereka. Di dalam van, teknisi Antono mengaktifkan perangkat pendengar sensitif yang telah ditempelkan timnya di dinding kamar Askia dan kamar utama. Kini, Paman Antono dan timnya bisa mendengar setiap desahan, setiap gerakan kecil di kedua sisi dinding. Jam berdetak. Pukul 4. Pukul 5. Di luar, langit mulai berubah dari hitam pekat menjadi biru kelam. Fajar hampir tiba. Tepat pukul 5:30, perangkat pendengar menangkap suara dari kamar Ibu Indri. Suara alarm ponsel. Lalu suara air keran. Ibu Indri sudah bangun. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pintu dibuka, dan langkah kaki menuju kamar Damar. Terdengar ketukan pelan. Damar, bangun. Suara Ibu Indri terdengar jelas, dingin, dan penuh antisipasi. Sudah pagi. Waktunya kita berduka. Di kamar sebelah, Paman Antono, Komisaris Rizal, dan Pak Firman saling berpandangan. Paman Antono memberi isyarat tangan. Semua orang bersiap di posisi mereka di lorong, tepat di luar jangkauan pandang pintu kamar Askia. Perangkap sudah siap. Umpannya ada di dalam. Dan para predatornya kini berjalan lurus ke arahnya. Askia berbaring di lantai karpet yang dingin. Setiap serat karpet terasa menusuk kulitnya. Tubuhnya adalah medan pertempuran. Penawar yang diminumnya beberapa jam lalu bekerja dengan cara yang brutal. Rasanya tidak seperti disembuhkan, melainkan seperti dibakar dari dalam keluar. Dimulai dari sensasi geli yang menyakitkan di ujung jari tangan dan kakinya, seolah ribuan jarum menusuk-nusuk serentak. Lalu, rasa geli itu menjalar menjadi kram otot yang hebat di betis dan lengannya. Tubuhnya sempat kejang beberapa kali, dan dia harus menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak menjerit. Dia tahu itu adalah pertanda baik. Itu adalah tanda kehidupan kembali, saraf-sarafnya yang tadinya tertidur oleh racun kini dipaksa bangun. Kelumpuhan itu perlahan-lahan mencair. Kabut di otaknya telah lenyap total, digantikan oleh kejernihan yang tajam dan dingin. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di hatinya. Setelah Paman Antono memutus telepon, Askia berbaring dalam kegelapan, dan dia mendengarkan. Rumah itu hening, tapi keheningan malam selalu membawa suara-suara yang tak terdengar di siang hari. Dia mendengar semuanya. Pertama, dia mendengar suara Ibu Indri di lantai bawah. Suaranya diubah menjadi sedih dan penuh isak tangis palsu. Iya, Tante, kondisinya kritis sekali. Dokter sudah angkat tangan. Tolong doakan saja yang terbaik untuk Askia, ya. Askia mengenali nada itu. Nada yang sama digunakannya saat memanipulasi kerabat lain untuk meminjam uang. Perut Askia mual oleh kemunafikan itu. Ibu mertuanya sedang membangun narasi duka cita, memastikan semua orang akan bersimpati padanya saat dia menemukan menantunya meninggal besok. Lalu, beberapa saat kemudian, dia mendengar suara yang menghancurkan sisa-sisa hatinya. Suara Damar. Suaminya. Dia pasti sedang berdiri di balkon, karena suaranya terdengar samar, berbisik mesra. Sabar, Vina, sayang. Iya, besok pagi. Semuanya akan selesai. Aku janji, kita akan berlibur keliling Eropa. Semua hartanya akan jadi milik kita. Vina. Sekretaris Damar yang baru. Wanita yang selalu menatap Askia dengan tatapan iri yang tak tersembunyi. Askia pernah curiga, tapi Damar selalu meyakinkannya bahwa itu hanya hubungan profesional. Kalung itu, lanjut Damar, dan kata-kata berikutnya adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Tentu saja. Kalung berlian peninggalan neneknya itu, aku akan mengambilnya dari lehernya malam ini juga kalau bisa. Tapi lebih baik besok, biar terlihat alami. Itu akan terlihat jauh lebih indah di lehermu, sayang. Askia memejamkan mata. Kalung itu. Kalung yang diberikan oleh almarhumah ibunya, peninggalan nenek buyutnya. Benda yang ia pakai di hari pernikahannya. Damar, suaminya, tidak hanya ingin membunuhnya, dia ingin merampok kenangan paling berharga darinya untuk diberikan kepada wanita simpanannya. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, dingin, dan tak tergoyahkan. Itu adalah kemarahan murni. Kemarahan ini membakar sisa-sisa kesedihannya, menyisakan tekad baja. Dia tidak akan mati. Dia tidak akan membiarkan mereka menang. Saat itu pula, Askia merasakan sesuatu yang aneh. Dia mendengar bisikan Damar di balkon. Dan beberapa saat kemudian, dia mendengar decit pelan pintu kamar Ibu Indri, yang seharusnya tertutup. Askia sadar. Ibu Indri juga mendengar percakapan Damar. Ibu mertuanya itu tahu bahwa putranya sendiri berencana mengkhianatinya.
Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Askia hampir tertawa getir. Mereka adalah sepasang ular yang saling menunggu kesempatan untuk mematuk. Mereka pantas mendapatkan satu sama lain. Kekuatan fisiknya mulai kembali. Dia menguji batasannya dalam diam. Dia mengepalkan tangannya. Jari-jarinya patuh. Dia menekuk lututnya. Kakinya merespons, meski lemah dan gemetar. Dia bisa bergerak. Dia bisa merangkak dengan benar sekarang. Tapi dia ingat pesan Paman Antono, berpura-pura. Tetap berpura-pura lumpuh. Maka, Askia menggunakan sisa malam itu untuk berlatih. Berlatih menjadi mayat. Dia berbaring di lantai dalam posisi yang sama seperti saat dia jatuh. Tangan terulur ke arah ranjang. Mata setengah terpejam. Dia melatih napasnya, membuatnya dangkal, hampir tak terlihat. Rasa haus dan lapar menyiksanya. Tenggorokannya kering seperti gurun. Perutnya melilit perih. Tapi kemarahan memberinya makan. Bayangan wajah Damar yang memberikan kalung neneknya kepada Vina memberinya minum. Dia akan bertahan. Waktu merayap lambat. Dia melihat secercah cahaya abu-abu pertama menyusup dari bawah tirai. Pagi akan segera tiba. Dia mendengar suara aktivitas dari kamar Ibu Indri. Alarm. Air keran. Lalu langkah kaki. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Inilah saatnya. Dia mendengar ketukan di kamar Damar. Damar, bangun. Suara Ibu Indri. Sudah pagi. Waktunya kita berduka. Suara mereka terdengar di luar pintu kamarnya. Mereka sedang bersiap. Bersiap untuk sandiwara terbesar mereka. Apa dia? Apa menurut ibu dia sudah? Suara Damar terdengar ragu, ada nada jijik dan takut di sana. Pasti sudah, jawab Ibu Indri, percaya diri. 2 hari tanpa air, dengan kondisi seperti itu. Tidak mungkin dia bertahan. Sekarang, pasang wajah sedihmu. Ingat, kamu yang buka pintunya. Kamu harus yang pertama menjerit. Askia mendengar suara jingle kunci di lubang pintu. Kunci itu berputar pelan. Klik. Askia memejamkan mata sepenuhnya, mengosongkan paru-parunya, dan membiarkan tubuhnya rileks total, selemas kain pel. Pintu berderit terbuka. Udara pagi yang segar menerpa wajahnya. Dia bisa merasakan kehadiran mereka di ambang pintu, menatapnya. Dia bisa merasakan aura keserakahan dan kelegaan mereka. Askia? Panggil Damar, suaranya dibuat bergetar palsu. Inilah saatnya. Askia tetap diam, tak bergerak sedikitpun. Pertunjukan telah dimulai. Langit di luar jendela kamar yang tertutup gorden tebal, telah berubah dari hitam pekat menjadi abu-abu. Fajar telah menyingsing, membawa serta hari perhitungan yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak di dalam rumah itu. Di luar pintu kamar Askia, keheningan terasa berat, syarat dengan antisipasi yang mencekik. Ibu Indri berdiri tegak, jubah tidurnya yang mahal terikat rapi. Wajahnya telah ia atur sedemikian rupa, memancarkan kesedihan yang terkendali, sebuah topeng yang telah ia latih di depan cermin selama 1 jam terakhir. Di sampingnya, Damar berdiri gelisah. Wajahnya pucat, bukan karena duka, tapi karena campuran antara kegirangan, rasa takut ketahuan, dan rasa mual yang samar membayangkan apa yang akan mereka temukan di dalam. Sudah siap? Desis Ibu Indri pelan, suaranya seperti ular di pagi yang dingin. Damar menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ibu yakin dia sudah? Tentu saja. Potong Ibu Indri tajam, matanya berkilat. 2 hari, Damar. Tidak ada air. Tidak ada makanan. Ditambah racun itu. Mustahil dia bertahan. Sekarang, ingat rencananya. Dia mencengkeram lengan putranya, kuku-kukunya menancap pelan. Kamu yang buka pintunya. Kamu yang panggil namanya. Kamu yang harus terdengar hancur. Saat kamu melihatnya, kamu harus jatuh berlutut. Menangis. Mengerti? Aku akan menelepon ambulans dan berteriak histeris. Kita harus membuat pertunjukan yang meyakinkan. Damar mengangguk kaku. Pikirannya melayang sesaat ke Vina. Kebebasan. Uang. Liburan keliling Eropa. Semua itu hanya terhalang oleh satu pintu kayu di depannya. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci kamar Askia. Besi itu terasa dingin di telapak tangannya yang berkeringat. Dia menatap lubang kunci. Ini adalah batasnya. Begitu dia memutar kunci ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dia bukan lagi hanya seorang suami yang berutang, dia akan menjadi seorang duda kaya raya, seorang pembunuh yang sukses. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba memanggil air mata, tapi yang muncul hanyalah rasa serakah yang membakar dadanya. Cepat, Damar.
Jangan seperti pengecut, tegur Ibu Indri. Tersengat oleh hinaan ibunya, Damar memasukkan kunci ke lubang kunci. Suara logam bertemu logam terdengar sangat keras di lorong yang sunyi. Dia memutarnya. Klik. Suara baut kunci yang terbuka terdengar seperti vonis mati. Damar mendorong pintu itu perlahan. Pintu berderit pelan, membuka celah ke dalam kegelapan kamar. Udara pengap dan sedikit asam langsung menerpa wajah mereka. Bau orang sakit yang terkurung. Ibu Indri menutup hidungnya sedikit dengan sapu tangan. Ekspresi jijik melintas sesaat di wajahnya sebelum dia menggantinya lagi dengan ekspresi duka. Askia? Sayang? Panggil Damar, suaranya ia buat bergetar. Dia mendorong pintu lebih lebar. Kamar itu remang-remang, persis seperti saat mereka meninggalkannya. Gorden tebal masih tertutup rapat, hanya menyisakan sedikit sekali cahaya fajar yang menyusup di celah-celahnya. Mata mereka butuh beberapa detik untuk menyesuaikan diri. Lalu mereka melihatnya. Di lantai, di antara ranjang dan lemari pakaian, tergeletak sosok Askia. Dia tidak bergerak. Posisinya persis seperti yang didengar Damar 2 hari lalu saat dia jatuh dari ranjang. Tubuhnya miring, satu tangan terulur ke arah ranjang seolah berusaha meraih pegangan, namun gagal. Dia masih mengenakan pakaian rumah yang sama, hijabnya sedikit miring, wajahnya pucat pasi dalam keremangan. Dia tampak kecil, rapuh, dan mati. Kelegaan yang luar biasa membanjiri Damar. Selesai. Semuanya benar-benar sudah selesai. Rencana ibunya berhasil sempurna. Ya Tuhan. Bisik Damar, kali ini getaran di suaranya lebih nyata. Dia melangkah masuk ke dalam kamar, bersiap untuk adegan berlututnya. Ibu Indri mengikutinya dari belakang, matanya liar memindai ruangan. Dia melihat gelas air kosong di nakas, kabel telepon yang masih tercabut. Sempurna. Tidak ada jejak perlawanan. Dia berjalan mendekati sosok menantunya itu, tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Dia ingin memastikan sendiri. Damar, cek dia, perintah Ibu Indri pelan, suaranya tidak lagi bergetar. Ini adalah bisnis. Damar berjongkok di samping tubuh istrinya. Dia ragu-ragu. Ada bagian kecil dari dirinya yang merasa ngeri untuk menyentuh apa yang telah ia lakukan. Dia tidak bergerak, Bu. Sentuh dia, pastikan dia sudah dingin. Desis Ibu Indri tidak sabar. Dia harus yakin 100% sebelum dia memulai panggilan telepon histerisnya. Damar mengulurkan tangannya yang gemetar. Dia melihat wajah Askia. Matanya terpejam. Bibirnya sedikit terbuka, kering dan pecah-pecah. Dia terlihat damai, yang entah kenapa membuat Damar semakin marah. Dia seharusnya terlihat menderita. Askia? Panggilnya lagi, lebih pelan. Jari telunjuknya terulur, bergerak dalam gerakan lambat yang menyiksa, menuju ke bahu Askia yang tertutup kain. Dia hanya perlu satu sentuhan. Satu sentuhan untuk mengkonfirmasi kemenangannya, satu sentuhan untuk memulai hidup barunya. Ibu Indri menahan napas di belakangnya. Di luar, seekor burung berkicau, menandakan pagi telah tiba. Jari Damar hanya berjarak 1 sentimeter dari bahu Askia. Dia bisa merasakan dingin yang terpancar dari tubuh itu. Inilah akhir dari Askia. Inilah awal dari kejayaan mereka. Tepat saat ujung jari Damar yang gemetar menyentuh kain di bahu Askia, 2 hal terjadi secara bersamaan. Hal pertama, tubuh yang seharusnya kaku dan dingin itu bergerak. Tidak. Tubuh itu tidak bergerak. Mata yang seharusnya terpejam selamanya itu terbuka. Mata Askia terbelalak, menatap lurus ke mata suaminya. Damar tidak berteriak. Dia menjerit. Jeritan tertahan yang penuh kengerian murni, seolah jiwanya ditarik paksa keluar dari tubuhnya. Dia terhuyung mundur, jatuh terduduk di lantai, kedua tangannya terangkat di depan wajahnya, berusaha menghalau pemandangan itu. Tidak. Hal kedua, pada saat yang bersamaan, lampu kamar yang tadinya mati, tiba-tiba menyala benderang. Klik. Cahaya terang dari lampu gantung kristal di langit-langit membanjiri ruangan, menyilaukan mata Damar dan Ibu Indri yang sudah terbiasa gelap. Jeritan Damar akhirnya pecah. Hantu. Ibu, dia hantu. Ibu Indri membeku di tempat. Matanya melotot, pupilnya mengecil karena cahaya yang tiba-tiba. Dia tidak melihat hantu. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Askia, dengan gerakan yang pelan namun pasti, mendorong tubuhnya. Wanita yang seharusnya lumpuh dan mati itu, kini duduk bersila di lantai. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tapi matanya menyala-nyala dengan kemarahan yang kudus. Dia hidup. Dia sadar. Dan dia sedang menatap mereka. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Selamat pagi, Ibu Indri,
Damar, sapa sebuah suara berat yang tenang. Damar dan Ibu Indri berputar panik ke arah sumber suara. Jantung Ibu Indri serasa berhenti berdetak. Mereka tidak sendirian. Kamar itu penuh orang. Keluar dari bayang-bayang di dekat pintu kamar mandi walk-in yang besar, berdirilah Paman Antono, tegap seperti gunung. Di sebelahnya berdiri Komisaris Polisi Rizal, mengenakan seragam lengkapnya. Di dekat jendela, Pak Firman, sang pengacara, memegang map dokumen. Dan menghalangi satu-satunya jalan keluar, di dekat pintu kamar, berdiri dua petugas polisi berseragam lainnya. Mereka telah masuk diam-diam saat fajar. Mereka telah bersembunyi di dalam kamar yang luas itu, di dalam kamar mandi dan ruang ganti, menunggu dalam kegelapan. Mereka menunggu Damar dan Ibu Indri masuk, mengunci diri mereka sendiri di dalam tempat kejadian perkara. Ibu Indri tersentak, otaknya yang licik mencoba memproses pemandangan yang mustahil ini. Ini jebakan. Ini jebakan yang sempurna. Apa-apaan ini? Teriak Damar, suaranya pecah antara tangis dan amarah. Siapa kalian? Masuk ke rumah saya. Kalian mau merampok? Rumah Anda? Suara Azkia terdengar serak, kering seperti gurun, tapi setiap kata terdengar jelas. Ini rumah saya, Damar. Rumah yang kau coba jadikan makamku. Tatapan Ibu Indri terkunci pada Azkia. Dia menunjuk menantunya itu dengan jari gemetar. Wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi merah padam karena amarah yang tak terkendali. Dia tidak bisa menerima kekalahan ini. Logikanya hancur. Tidak mungkin. Ibu Indri menjerit, suaranya melengking tinggi, memenuhi ruangan dan mungkin terdengar sampai ke jalan. Kau seharusnya sudah mati. Kau tidak mungkin hidup. Racunnya? Dia berhenti. Keheningan total menyergap ruangan itu. Hanya terdengar suara napas Ibu Indri yang terengah-engah. Dia telah mengatakannya. Di depan komisaris polisi. Di depan pengacara. Di depan para saksi. Pak Firman, sang pengacara, menekan tombol pada alat perekam digital kecil di tangannya. Sudah direkam. Pengakuan penuh di tempat kejadian, katanya datar. Azkia menatap ibu mertuanya. Tidak ada air mata di matanya. Hanya ada kelelahan dan keadilan. Wajah Ibu Indri runtuh. Kesadaran atas apa yang baru saja ia ucapkan menghantamnya seperti kereta api. Tidak, aku tidak. Anda bilang, racunnya, kata Komisaris Rizal, melangkah maju. Kami juga ingin tahu tentang itu, tapi kami sudah punya petunjuk. Dia memberi isyarat. Seorang wanita lain yang tidak mereka kenali, Dokter Sarah, melangkah masuk dari lorong, membawa sebuah kantong barang bukti yang disegel. Ini adalah botol kecil yang kami temukan di tempat sampah Anda tadi malam, Ibu Indri, kata Dokter Sarah. Dan ini adalah sisa teh herbal di dapur Anda. Analisis awal kami menunjukkan keduanya mengandung ekstrak tanaman aconitum dalam dosis tinggi. Sebuah racun pelumpuh yang bekerja lambat. Sangat cocok dengan gejala yang dideskripsikan. Semua warna hilang dari wajah Ibu Indri. Dia gemetar hebat, menatap botol itu, lalu ke Azkia, lalu ke polisi. Jebakan. Pekiknya lagi, kali ini lebih lemah. Ini semua jebakan. Wanita ular itu. Dia menjebak kami. Dia pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Paman Antono akhirnya angkat bicara, suaranya menggelegar. Azkia hampir mati, Indri. Jika bukan karena penawar yang disiapkan almarhum kakaknya, dia akan mati di lantai ini. Dan kalian berdua akan menari-nari di atas kuburnya. Damar, yang sejak tadi terdiam di lantai, akhirnya hancur. Dia tidak sekuat ibunya. Dia menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Tangisan yang nyata. Tangisan seorang pengecut yang tertangkap basah. Bukan aku. Ibu, ini semua rencana ibu. Aku tidak mau, dia memaksaku. Vina, aku hanya ingin bayar utang. Diam, anak bodoh. Bentak Ibu Indri, menampar putranya sendiri. Sudah cukup, kata Komisaris Rizal tegas. Ibu Indri, Saudara Damar. Anda berdua ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi. Kedua petugas maju, mengeluarkan borgol. Saat logam dingin itu menyentuh pergelangan tangan Ibu Indri, histerianya meledak. Dia meronta, menjerit, dan mengumpat. Damar hanya pasrah, tubuhnya lemas seperti boneka kain saat diborgol. Azkia melihat semua itu dari lantai. Dia melihat suaminya dan ibu mertuanya, dua orang yang paling ia percayai, kini digiring keluar dari kamarnya sebagai penjahat. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa bebas.
Paman Antono berlutut di sampingnya, meletakkan selimut hangat di bahunya yang gemetar. Sudah berakhir, Askia. Sudah selesai. Askia mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, dia membiarkan dirinya menangis. Lantai keramik yang dingin terasa di telapak kaki Askia, saat Paman Antono membantunya berjalan perlahan keluar dari kamar yang telah menjadi penjara nerakanya. Setiap langkah terasa berat, otot-ototnya masih kaku dan protes setelah pulih dari kelumpuhan yang dipaksakan. Suara jeritan dan umpatan Ibu Indri, serta tangisan putus asa Damar, masih terngiang-ngiang di telinganya saat mereka digiring menuruni tangga oleh Komisaris Rizal dan petugasnya. Rumah itu terasa sunyi senyap, keheningan yang ditinggalkan terasa lebih berat daripada kebisingan sebelumnya. Dokter Sarah, ahli toksikologi, dengan sigap menuntun Askia ke sofa besar di ruang tamu. Duduk di sini, Askia. Anda harus minum ini, katanya lembut, menyodorkan sebotol air mineral dan beberapa tablet elektrolit. Penawar itu sudah bekerja mengeluarkan racun utamanya, tapi tubuh Anda mengalami dehidrasi parah. Kita harus memulihkan cairan Anda perlahan. Askia meminum air itu dalam tegukan kecil. Rasa air segar yang mengalir di tenggorokannya yang kering adalah sensasi paling nikmat yang pernah ia rasakan. Paman Antono berdiri di dekat jendela, menatap keluar di mana mobil polisi terakhir baru saja menghilang di tikungan jalan, membawa serta 2 manusia yang telah menghancurkan kepercayaan Askia. Pak Firman, sang pengacara, duduk di seberang Askia, membuka koper kulitnya dan mengeluarkan sebuah map tebal bersampul biru tua. Bagaimana Paman tahu? Bisik Askia, suaranya masih serak. Bagaimana Paman tahu harus datang? Paman Antono berbalik, wajahnya yang tegas melembut saat menatap keponakannya. Ayahmu, Askia. Semua ini karena ayahmu. Dia mungkin terlihat seperti pengusaha biasa, tapi dia orang yang sangat teliti dan, terus terang, sedikit paranoid setelah ibumu meninggal. Dia tidak pernah mempercayai orang dengan mudah. Dia mendidik saya secara khusus untuk menjadi penjaga, bukan hanya penjaga aset, tapi penjaga dirimu. Paman Antono menjelaskan. Sejak Askia menikah dengan Damar, tim keamanan Paman Antono tidak pernah benar-benar pergi. Mereka memantau dari jauh. Kami sudah tahu Damar terlilit utang judi dan investasi bodong selama lebih dari setahun, lanjut Paman Antono. Ayahmu sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Dia tahu karakter Damar yang lemah dan mudah dipengaruhi, terutama oleh ibunya yang serakah. Kecurigaan Paman Antono memuncak 3 minggu lalu. Damar memecat dokter keluarga terpercaya Anda dengan alasan yang dibuat-buat. Dia membawa masuk dokter baru, yang kami selidiki dan temukan adalah seorang penipu bernama Ferry, seorang ahli herbal yang punya catatan kriminal. Saat itulah kami tahu mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Tim Paman Antono segera bergerak. Mereka meretas sistem keamanan rumah, memasang alat penyadap dan kamera tersembunyi di area umum. Kami mendengar semua rencana mereka, Askia. Kami mendengar Ibu Indri memesan racun itu. Kami mendengar mereka berdebat kapan waktu yang tepat. Rencana awal kami adalah menangkap mereka sebelum mereka bertindak, kata Paman Antono, suaranya berubah berat karena rasa bersalah. Tapi kami terlambat 1 hari. Saat kami bersiap masuk, mereka sudah memberimu dosis pertama yang membuatmu kolaps. Kami tidak bisa mendobrak masuk. Mereka akan membunuhmu saat itu juga dan beralasan kau meninggal karena sakit. Kami harus menunggu. Menunggu panggilanmu. Panggilan saya? Kotak kayu itu. Itu adalah tombol panik. Ayahmu menciptakannya untukmu. Ponsel satelit itu terhubung hanya ke 1 nomor. Nomor saya. Itu adalah sinyal bahwa bahaya sudah di level tertinggi. Saat kau menelepon, kami tahu rencananya sudah memasuki tahap akhir. Kami hanya perlu menunggu mereka membuka pintu itu sendiri untuk menemukan jasadmu. Itu satu-satunya cara untuk menangkap mereka basah-basah, dengan pengakuan mereka sendiri. Askia meresapi semua itu. Ayahnya telah merencanakan keselamatannya dari balik kubur. Dia dilindungi oleh cinta yang tak terlihat. Ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui, Askia, kata Pak Firman, suaranya yang tenang menarik perhatian Askia. Sesuatu yang membuat seluruh rencana Ibu Indri dan Damar menjadi sia-sia sejak awal. Pak Firman meletakkan dokumen dari map biru itu di atas meja. Itu adalah surat wasiat asli ayah Askia, dokumen yang belum pernah dilihat Damar atau Ibu Indri. Mereka mengira mereka akan menguasai semua harta kekayaanmu begitu kamu meninggal. Kan? Kata Pak Firman. Mereka salah besar. Mereka hanya melihat puncak dari gunung es. Pengacara itu mulai menjelaskan isi wasiat tersebut, poin demi poin. Askia mendengarkan dengan napas tertahan. Pertama,
Pak Firman menjelaskan bahwa semua aset yang terlihat oleh Damar dan Ibu Indri, rumah mewah yang mereka tinggali, satu perusahaan lokal yang dikelola Askia, beberapa mobil, dan rekening bank domestik, hanyalah sekitar 10% dari total kekayaan ayah Askia. Itu sengaja dibuat sebagai umpan. Kedua, 90% kekayaan sesungguhnya terdiri dari investasi global, properti di berbagai negara, dan aset cair dalam mata uang asing, disimpan dengan aman dalam sebuah dana perwalian internasional, trust fund, yang dikelola oleh Dewan Pengawas Rahasia, yang diketuai oleh Paman Antono. Dana perwalian ini, jelas Pak Firman, hanya bisa diakses olehmu, Askia, dan hanya olehmu selama kau hidup. Lalu, Pak Firman membacakan klausul yang paling menghancurkan. Klausul keamanan. Ayahmu memasukkan beberapa skenario, kata Pak Firman, matanya menatap Askia dengan serius. Skenario A. Jika kamu meninggal dunia karena sebab alami, Damar, sebagai suamimu, hanya akan menerima tunjangan pensiun bulanan yang jumlahnya tetap. Jumlah yang cukup untuk hidup layak, tapi tidak cukup untuk bermewah-mewah. Tunjangan itu pun akan hangus jika dia menikah lagi dalam waktu 5 tahun setelah kematianmu. Jantung Askia berdebar. Rencana Damar untuk menikahi Vina dan berfoya-foya akan gagal total, bahkan jika Askia meninggal secara alami. Dan sekarang, lanjut Pak Firman, skenario B. Ini adalah bagian yang paling penting. Dia membersihkan tenggorokannya dan membaca langsung dari dokumen. Dalam hal Askia meninggal dunia karena sebab-sebab yang tidak wajar, atau jika terbukti adanya tindak kejahatan atau perlakuan buruk yang disengaja yang menyebabkan atau berkontribusi pada kematiannya, yang dilakukan oleh suaminya, Damar, atau anggota keluarganya, termasuk Ibu Indri. Pak Firman berhenti sejenak, menatap Askia. Maka, seluruh warisan, baik yang 10% maupun yang 90%, akan secara otomatis dan tanpa kecuali dibekukan. Damar dan seluruh garis keturunan keluarganya akan dicabut hak warisnya secara permanen. Mereka tidak akan menerima 1 rupiah pun. Seluruh aset kemudian akan dialihkan sepenuhnya ke Yayasan Amal Global yang telah didirikan oleh almarhum ayahmu. Ruangan itu hening. Askia menutup mulutnya dengan tangan. Ironi itu begitu menusuk. Begitu sempurna. Paman Antono mengangguk. Ayahmu tahu, Askia. Dia tahu keserakahan adalah motivasi terbesar mereka. Jadi dia menggunakan keserakahan itu sebagai senjata untuk melawan mereka. Askia akhirnya mengerti. Seluruh rencana jahat Ibu Indri dan Damar adalah sebuah kegilaan yang sia-sia. Jika mereka berhasil membunuh Askia, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Harta yang mereka incar akan lenyap dari jangkauan mereka selamanya. Dengan mencoba merebut segalanya secara paksa, mereka justru memastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka telah bekerja keras, merencanakan kejahatan keji, hanya untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Keserakahan telah membutakan mereka dari kebenaran. Mereka pikir mereka sedang memburu harta karun, padahal mereka sedang berjalan lurus menuju perangkap yang dipasang oleh orang yang jauh lebih cerdas daripada mereka. Askia menatap foto ayahnya yang tersenyum di dinding seberang. Terima kasih, ayah, bisiknya. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata duka atau takut. Itu adalah air mata syukur atas perlindungan yang melampaui batas kematian. Misteri warisan itu kini terungkap, dan itu bukanlah tentang uang. Itu adalah tentang cinta abadi seorang ayah. 6 bulan berlalu. Waktu telah mengubah kengerian di rumah itu menjadi sebuah arsip memori yang menyakitkan, namun mulai pudar. Hari ini adalah hari persidangan putusan. Ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Kasus ini telah menjadi berita utama selama berbulan-bulan, kisah seorang istri salehah yang dikhianati oleh suami dan ibu mertuanya sendiri demi harta. Askia duduk di barisan depan, diapit oleh Paman Antono dan Pak Firman. Dia mengenakan gamis dan hijab berwarna biru tua yang tenang. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan seperti malam itu. Kini, wajahnya memancarkan ketenangan dan kekuatan yang ditempa oleh penderitaan. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduk Damar dan Ibu Indri. Penampilan mereka adalah cerminan dari karma itu sendiri. Ibu Indri, yang dulu selalu tampil glamor dengan perhiasan mencolok, kini terlihat kuyu dan tua. Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini lepek dan menipis. Wajahnya penuh kerutan amarah dan kebencian. Damar terlihat lebih hancur lagi. Dia kurus kering, matanya cekung, dan tatapannya kosong. Dia terlihat seperti pria yang telah kehilangan jiwanya. Selama persidangan, keduanya mencoba berbagai cara. Pengacara Ibu Indri berargumen bahwa kliennya berada di bawah tekanan mental, bahwa Askia adalah menantu yang tidak tahu berterima kasih, dan bahwa pengakuan di kamar itu didapat di bawah paksaan.
Argumen itu hancur berkeping-keping. Pak Firman dan tim jaksa penuntut umum menghadirkan bukti yang tak terbantahkan. Pertama, rekaman audio pengakuan histeris Ibu Indri, "Kau seharusnya sudah mati. Racunnya." Suara itu menggema di ruang sidang, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kedua, kesaksian dokter Sarah dan bukti fisik botol racun serta sisa teh. Analisis laboratorium membuktikan racun itu adalah campuran mematikan yang diracik khusus untuk melumpuhkan sistem saraf secara perlahan. Ketiga, kesaksian dari Dr. Ferry, sang peracik racun palsu. Dia tertangkap oleh tim Paman Antono saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Untuk meringankan hukumannya, dia bersaksi melawan Ibu Indri, membeberkan detail pesanan dan pembayaran yang dilakukan ibu mertua Askia itu. Keempat, yang paling menghancurkan bagi Damar, adalah rekaman teleponnya dengan Vina. Jaksa memutar percakapan di mana Damar menjanjikan Vina kalung berlian nenek Askia dan liburan keliling Eropa setelah istrinya pergi. Vina sendiri telah menghilang tanpa jejak, melarikan diri begitu skandal ini meledak, meninggalkan Damar sendirian menanggung akibatnya. Persidangan itu juga mengungkap bagaimana Damar dan Ibu Indri saling mengkhianati. Pengacara Damar berusaha melimpahkan semua kesalahan kepada Ibu Indri, menggambarkannya sebagai ibu dominan yang jahat, yang menjerumuskan putranya yang lemah. Sebaliknya, pengacara Ibu Indri menggambarkan Damar sebagai penjudi putus asa yang akan melakukan apa saja demi uang, termasuk memanipulasi ibunya sendiri. Taktik saling menyalahkan itu hanya membuat hakim dan juri semakin muak. Kini, saatnya hakim membacakan putusan. Ruangan itu hening. Setelah menimbang seluruh bukti, kesaksian para saksi, dan pengakuan terdakwa di tempat kejadian perkara, suara hakim ketua terdengar berat dan tegas. Majelis hakim memutuskan bahwa kedua terdakwa, Damar bin almarhum Hardi dan Indri binti Sulaiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Damar langsung terkulai lemas, seolah tulangnya dicabut. Ibu Indri menegang, matanya membelalak. Tindakan kedua terdakwa, lanjut hakim, bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga kejahatan moral yang keji. Mereka mengkhianati ikatan suci pernikahan dan hubungan keluarga demi keserakahan akan harta. Mereka melakukannya dengan cara yang dingin, licik, dan tidak berperi kemanusiaan, membiarkan korban menderita secara perlahan. Hakim mengetuk palu, menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Satu ketukan palu. Selesai. Histeria Ibu Indri meledak seketika. Tidak. Hakim tidak adil. Askia, ini semua salahmu, dasar wanita ular. Kau akan membusuk di neraka. Dia meronta-ronta saat petugas menariknya paksa keluar dari ruang sidang. Damar tidak berteriak. Dia hanya menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Dia menatap Askia, tatapannya penuh penyesalan yang terlambat, memohon pengampunan yang tak mungkin lagi diberikan. Askia menatapnya balik, datar, tanpa kebencian, tapi juga tanpa belas kasihan. Dia hanya melihat orang asing. Petugas memborgolnya dan membawanya pergi. Askia menarik napas dalam-dalam. Beban terberat di hidupnya akhirnya terangkat. Dia berjalan keluar dari gedung pengadilan, cahaya matahari sore menerpa wajahnya. Dia bebas. 1 tahun kemudian, pemandangannya sangat berbeda. Askia berdiri di atas panggung kecil di halaman sebuah bangunan baru yang cerah dan bersih. Ini adalah Rumah Cahaya, sebuah yayasan amal yang baru ia dirikan, yang terdiri dari klinik kesehatan gratis dan sekolah untuk anak-anak jalanan. Rumah mewah yang penuh kenangan buruk itu telah ia jual. Dia kini tinggal di rumah yang lebih sederhana namun jauh lebih damai. Dia telah mengambil alih kendali penuh atas dana perwalian 90% peninggalan ayahnya. Bersama Paman Antono sebagai penasihat utamanya, Askia tidak lagi hanya menjadi ahli waris. Dia telah menjadi seorang pemimpin. Dia menjalankan yayasan global ayahnya, menyalurkan kekayaan yang hampir menghancurkannya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi ribuan orang. Dia tersenyum kepada anak-anak yang duduk rapi di depannya. Rumah Cahaya ini, katanya, suaranya kini penuh percaya diri, dibangun di atas keyakinan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua. Bahwa dari kegelapan tergelap sekalipun, cahaya bisa muncul. Di tempat lain, di 2 sel penjara yang terpisah, karma berjalan tanpa henti. Ibu Indri menghabiskan hari-harinya di Binatu penjara, mencuci pakaian narapidana lain. Dia menjadi sosok yang pahit, dihindari semua orang, selalu bergumam sendiri, menyalahkan Askia, menyalahkan Damar, menyalahkan hakim, menyalahkan takdir. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Damar, di selnya yang sempit, menghabiskan waktunya menatap dinding yang kusam. Dia miskin,
sendirian, dan terlupakan. Vina tidak pernah mengunjunginya. Harta yang ia impikan, liburan yang ia janjikan, semuanya lenyap seperti asap. Dia terjebak dalam kemiskinan dan penyesalan abadi, neraka yang ia ciptakan sendiri. Askia menyelesaikan pidatonya di tengah tepuk tangan meriah. Dia menatap langit. Pengkhianatan itu telah membakarnya hingga habis. Tapi seperti api, itu tidak menghancurkannya. Itu menempa ulang dirinya menjadi baja yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersinar. Keadilan telah ditegakkan, dan karma telah dibayar lunas.